Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Sehat. Kembali lagi bersama kami di podcast Sehat RSMG. Bersama saya Alifif Alila yang akan menemani Anda ngobrol santai nih, tapi penuh makna, yaitu ngobrol kesehatan. Nah, tanggal 20 Oktober ini kami memperingati Hari Osteoporosis Sedunia. Nah, tema tahun ini adalah tulang kuat, hidup hebat. Nah, karena ternyata tulang itu bukan cuma soal bentuk tubuh, tapi juga tentang kualitas hidup kita. Nah, hari ini kita sudah kedatangan narasumber spesial, yaitu dokter yang paham banget soal kesehatan tulang, yaitu Dr. Ilham Pratama Nugroho. Nah, SPOT ya, dari Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Selamat datang, Dok. Apa kabar? Alhamdulillah, jos. Terima kasih dokter sudah menyempatkan waktunya. Nah, ini langsung aja ya dok ya. Dok, banyak nih orang itu masih berpikir bahwa osteoporosis itu terkenanya ke orang tua, terutama ke wanita, Dok. Nah, sebenarnya osteoporosis itu apa sih, Dok? Dan siapa aja nih yang beresiko mengalaminya, Dok? Oke, jadi kita lihat secara definisinya saja ya. Osteoporosis memang dibilang orang tua dan wanita sebagian besar iya benar, tapi secara total adalah dia itu penyakit tulang sistemik, jadi keseluruhan tubuh ya, di seluruh tubuh kita, di mana massa tulangnya itu berkurang, plus mikroarsitekturnya itu mulai rusak, hancur runtuh. Nah, kita bisa ibaratkan sebagai sebuah rumah ya, fondasi. Katakanlah dinding ada bata. Nah, kalau misalnya dia osteoporosis, batanya itu makin lama makin hancur. Tapi kelihatannya masih kelihatan berdiri. Tapi begitu dia kena trauma kecil aja, dia bisa ambrol. Nah, itulah osteoporosis. Oke. Kemudian siapa aja nih dok yang bisa beresiko terkena? Nah, jadi osteoporosis itu sebenarnya terbagi dua juga, yang primer sama sekunder. Yang primer tadi sudah dijelaskan, itu yang sebagian besar adalah pertama, orang tua jelas. Makin lama umur orang, tulangnya makin keropos itu ya. Kedua, wanita. Dia memang secara hormonal, terutama postmenopause. Jadi orang wanita yang sudah tidak mens, itu secara hormonal tulangnya tidak padat lagi, lebih mudah keropos. Nah, yang sekunder itu apa? Dia itu punya penyakit bawaan lain, penyakit penyertanya lah istilahnya. Entah dia itu diabetes, entah dia itu penyakit gondok, tiroid, hipertiroid ya, seperti itu. Kemudian orang yang kebiasaannya jelek, kebiasaan hidupnya misalnya nih gendut, suka minum alkohol, ya diabetes tadi ya, itu kan juga berkaitan dengan gaya hidup. Kemudian orang yang mungkin juga suka minum kopi dan teh nih, hati-hati karena dia mengurangi asupan kalsiumnya untuk dicerna oleh tubuh. Seperti itu, jadi gaya hidup juga pengaruh loh. Kemudian juga penyakit-penyakit lain, misalnya kanker, keganasan, dia juga menggerogoti tulang, benar, dia membuat orang tuh jadi keropos tulangnya, osteoporosis. Iya, betul. Wah, jadi bisa terjadi pada siapapun ya dok ya. Nah, kadang orang tuh kan nyerinya ketawanya tuh pas ngerasa kayak oh ini kayaknya rapuh deh. Nah, itu gejala awal apa sih dok yang harusnya kita ketahui gitu? Sebenarnya mudahnya itu ya jelas nyeri ya. Nyeri, dan kemudian kalau kita ada riwayat jatuh nih misalnya, atau riwayat trauma yang minor tuh apa? Misalnya dia cuma kepleset aja, atau dia kepleset jatuh dari ketinggian biasa, jatuh keduduk, jatuh kebentur sama tembok, bukan yang ditabrak mobil, ditabrak motor, apa jatuh dari atap, bukan yang seperti itu. Jadi trauma yang trivial, trauma minor, tapi dia itu sudah menyebabkan nyeri dan bisa jadi malah patah tulang. Nah, itu adalah tanda-tanda dia itu osteoporosis, keropos. Jadi hanya dengan senggolan dikit aja istilahnya tuh, dia bisa patah. Nah, itulah khasnya dari osteoporosis, yang akhirnya menyebabkan patah tulang. Jadinya itu yang paling. Oke dok. Nah, kalau gitu gimana nih dok cara mencegah osteoporosis, terutama bagi kita yang masih aktif bekerja, terutama juga pada lansia? Oke, jadi beberapa teori atau yang sudah kita pelajari secara ilmiah adalah tulang itu adalah suatu bank istilahnya, bank tempat kita naruh uang ya istilahnya, atau deposito. Nah, tapi bedanya tubuh kita itu menaruh deposito berupa kalsium tulang itu sendiri. Kalsium ini dimulai dari sejak kita kecil sebenarnya, sampai nanti kita dipakai sampai akhir hayat. Makanya baiknya adalah sejak kecil mungkin, sejak muda lah, usia produktif, kita tuh harusnya banyak-banyak untuk menyimpan
deposit kalsium itu sendiri. Tulangnya itu harus kita kuatkan sejak muda. Karena bagaimanapun saat kita makin tua, kalsium itu akan dipakai oleh tubuh. Ya. Saat kita tua, kita tidak akan menabung lagi, tapi kita akan mengambilnya lebih banyak. Nah, makanya tabungannya itu harus diperbanyak sejak muda. Gimana caranya? Ya hidupnya sehat sejak muda. Mulai olahraganya yang cocok, seringlah aktivitas. Hindarilah merokok, makan makanan yang yang tidak sehat jelas. Kemudian kurangi atau paling enggak berhenti kalau bisa kopi, teh, dia itu mengikat kalsium misalnya. Kemudian perbanyak vitamin D, suplemen monggo, minum susu, silahkan, itu sejak muda. Aktivitasnya juga saya tadi bilang ya, aktivitas misalnya mau suka olahraga, berjalan, jogging, zumba, silahkan, sejak muda harus dilatih. Karena kalau sudah makin tua memang sulit, tapi masih bisa. Ya, kalau saya sudah saya sudah usia 60 ke atas, kropos, osteoporosis itu pasti, tapi jangan sampai menyebabkan dia itu patah. Nah, gimana? Ya oke, kita lengkapilah nutrisinya tadi, vitamin D, kalsium. Terus jangan juga minum obat sembarangan. Kadang-kadang ada obat obat nyeri atau obat-obat yang lain, kalau misalnya kita minumnya tanpa indikasi, dia juga bisa mengikat kalsium dan vitamin D. Akhirnya tubuh kekurangan zat-zat penting itu, akhirnya ujung-ujungnya osteoporosis. Gitu. Dan juga tetap sama, tadi berlaku juga, misalnya nih kurangi teh, kurangi kopi, rokok. Kalau punya diabetes harus dikontrol, semua itu juga harus dikendalikan. Kira-kira gitu. Jadi menguatkan tulang itu sebenarnya sejak muda. Investasi lah istilahnya itu ya. Oke dok. Bicara soal osteoporosis nih dok, ini kan sedikit berhubungan dengan nggak sedikit sih dok, banyak ya, nyeri lutut nih dok. Nah, bagi pasien yang sudah mengalami nyeri lutut nih dok, sekarang kan ada metode non bedah nih dok, yaitu suntik lutut. Nah, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak dok, suntik lutut itu metodenya gimana, terus sistemnya seperti apa gitu? Sebenarnya nyeri lutut itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau itu radang, jadi karena lututnya meradang akhirnya nyeri. Kalau osteoporosis rapuh akhirnya nyeri. Mungkin rapuh, kesenggol, jatuh, patah, nyeri. Kalau yang ini nyeri lutut adalah dia osteoartritis, yaitu peradangan sendi. Kalau sendinya meradang, ya sakit. Nah, gimana nih supaya nyerinya lebih rada enakan? Nah, salah satunya memang adalah dengan disuntik atau injeksi. Nah, kita kasih suntik cairan, mulai dari analgetiknya maupun juga bagian dari cairan sendi, atau mungkin zat-zat yang lainnya, zat-zat aktifnya ya, itu membantu mengurangi keluhan nyeri sendinya. Nah, kalau orang yang sudah enak nih, nyerinya nggak ada, biasanya aktivitasnya lebih enak, mau jalan, mau mungkin ada yang mau sholat, gerakannya bisa lebih enak, dan aktivitas sehari-hari yang biasa mungkin jadi lebih enak. Itu biasanya dengan suntikan bisa salah satu metode untuk menanggulangi nyeri pada lutut. Jadi cepat dan aman ya dok ya? Ya, jadi kalau memang cepat ya memang mudah dia. Jadi kita biasanya ada regimen kurang lebih 5 kali suntikan ya. Nanti kita suntik 5 kali, kita evaluasi efeknya bagaimana terhadap lututnya. Mayoritas memang akan enakan. Namun biasanya juga kita akan melengkapinya juga dengan rehabilitasi medik, kita fisioterapi. Karena namanya modalitas terapi itu tidak hanya satu. Kita tidak bisa hanya mengandalkan satu modalitas terapi. Suntikan, kemudian juga kita terapi, kita latih supaya gerakan lututnya juga makin bebas, makin enak. Biasanya juga aktivitas sehari-hari pasiennya juga kita atur. Apa biasanya paling enak? Mancal, sepedaan. Dan kita kan ngayuh tuh. Nah, gerakan ngayuh itu kan paling enak. Untuk lutut juga pasti enak. Atau kalau ada yang bisa berenang juga bagus. Atau minimal jalan di kolamnya aja, jalan aja. Nah, itu kan enak tuh, ringan, nggak terlalu membebani. Jadi semua modalitas itu kalau bisa kita gunakan. Nah, tapi nanti juga kita lihat kalau ternyata waduh kok tetap masih nyerinya hebat, jalan makin susah, sudah diterapi, disuntik dan sebagainya, ternyata masih nggak ngefek dan memang peradangan lututnya itu sudah sangat berat, ya memang jalan terakhirnya adalah dioperasi. Itu paling ujungnya. Oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke segmen mitos atau fakta nih dok. Apa nih? Nah, kalau sudah tua baru perlu periksa tulang, itu gimana dok? Nah, kalau udah tua baru periksa ya sebenarnya sudah terlambat, gimana ya? Sebenarnya kalau mau periksa tulang itu sejak muda boleh. Yang masih remaja, masih usia sekolah, masih kuliah, baru bekerja, monggo bisa mulai untuk mengecek
secara rutin untuk kesehatan tulangnya. Pun apalagi semakin tua, frekuensinya memang harus semakin sering. Jadi kita harus rutin cek bahwa oh ini sudah oke, nggak ada masalah. Ya namanya masalah persendian tulang, sendi, otot itu pasti akan ada. Makin meningkat umur ya, makin meningkat keluhan biasanya. Ini tuh ada dok kayak gini pernyataan dari netizen nih dok. Apakah minum susu itu cukup untuk mencegah osteoporosis dok? Ya minum susu itu separuh jawabannya yang benar. Nah separuh yang lain banyak 50-50 ya tadi ya. Jadi susu itu kan sebagai sumber kalsium. Oke, tidak ada masalah kalsium dan vitamin. Mau minum suplemen lain yang isinya kalsium, vitamin D juga boleh. Nah, tapi kebiasaan-kebiasaan lain yang tadi juga harus dihindari. Wah, itu minum kopi, minum teh, yang punya diabetes atau penyakit lain harus ditanggulangin, harus dikontrol. Kemudian kalau misalnya punya penyakit-penyakit lain harus dikendalikan ya. Juga kita gaya hidup itu juga penting. Jadi kalau misalnya kita aktif bergeraklah nggak masalah. Tapi ya itu tadi, jangan sampai hati-hati bisa berjalan nih, jangan sampai jatuh, jangan sampai kepleset. Kalau sudah tua terutama nih, ya berpegangan aja. Kalau misalnya sudah sakit lututnya, bawa tongkat boleh kalau memang sudah wayahnya. Karena namanya kalau misalnya sudah jatuh, sudah keropos, akhirnya jatuh patah itu lebih repot. Jadi orang itu seringkali kepleset aja, jatuh duduk bokong, plok. Kok sakit nggak bisa berdiri? Nah itu karena sudah keropos, entah punggungnya, panggulnya, biasanya tangannya. Antara tiga itu kalau orang keropos. Berarti intinya 50-50 ya dok. Oh, iya. Selain itu kita harus lebih banyak bergerak gitu. Nah luar biasa banget dok, banyak hal baru yang saya pelajari hari ini. Nah sebelum kita tutup dok, mungkin dokter bisa kasih pesan singkat nih untuk masyarakat agar tetap menjaga kesehatan tulang. Saran saya menjaga kesehatan tulang itu seperti investasi, tapi ini nggak mungkin investasi bodong, karena ini investasinya mulai dari muda. Yang nonton nih kalau yang masih kecil, masih muda, masih sekolah, mulailah dari sekarang, karena nanti 50 tahun, 60 tahun lagi, insya Allah pasti akan baru kedampak efeknya. Nah makanya hidup saya itu dimulai dari muda, jangan mulai dari malah usia tua sudah baru mulai, usia telat. Ya, gitu aja sih. Terima kasih banyak dok atas sharing ilmunya dan juga waktunya. Nah buat sobat sehat nih, jangan tunggu nyeri dulu baru periksa. Kami ada suntik lutut. Nah di Rumah Sakit Muhammadiyah Gresik. Bisa juga langsung daftar melalui link di bio ini ya, dan atau langsung datang ke Poli Ortopedi nih ke Dr. Ilham Pratama Nugroho, langsung konsul aja. Nah saya Alifif Alila pamit undur diri, dan sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.